Melanjutkan pembahasan kita di Wahyu pasal 1 ayat 4, satu catatan lagi mengenai ketujuh jemaat itu. Ada penafsir yang berkata bahawa ketujuh jemaat itu melambangkan tujuh zaman di dalam sejarah gereja. Kita menolak tafsiran itu. Ada beberapa alasan, ada sebabnya. 4, satu, tidak ada petunjuk satupun di dalam ayat bahawa ketujuh jemaat itu melambangkan apa-apa. Itu satu. 2, pedoman penafsiran kita adalah tafsirkanlah seharafiah mungkin. Jika dapat dibiarkan dengan arti harfiah, biar dengan arti harafiah. Ini memang tujuh jemaat, biar tujuh jemaat. Tidak perlu ada arti rohani di mana tujuh jemaat melambangkan tujuh zaman di dalam sejarah gereja. Satu sebab lagi adalah bahawa penafsir yang berkata bahawa ini melambangkan tujuh zaman gereja menceritakan sejarah gereja barat, sejarah gereja Eropa barat. Dan mereka tidak menjawab pertanyaan kita, mengapa sejarah gereja Asia tidak diceritakan di dalam arti rohani ini. Dan sebenarnya tidak ada kesejajaran antara keadaan ketujuh jemaat dan perkembangan sejarah gereja Eropa Barat. Tidak sejajar. Harus dipaksakan. Melanjutkan di ayat 4, dikatakan kasih karunia kepadamu serta damai sejahtera dari Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang datang, dan dari ketujuh roh yang ada di depan tahtanya. Ayat 4, salam di ayat 4 sampai di situ. Nanti ada kelanjutan di ayat 5. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah yang Tritunggal. Ketritunggalan Allah nyata di sini. Yang pertama, Allah yang ada, itu pakai tense, present tense. Dan yang sudah ada, itu pakai masa lampau, tense masa lampau. Dan yang datang itu future tense, masa yang akan datang. Menceritakan Allah sebagai yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang mencerminkan suatu kebiasaan di dalam budaya Yahudi pada zaman itu. Targum, sebuah targum adalah suatu terjemahan dengan tafsiran, bukan terjemahan saja, bukan tafsiran saja, tapi campur terjemahan dan tafsiran dari aslinya bahasa Ibrani ke dalam bahasa Aram, karena pada masa Yohanes ini banyak orang Yahudi tidak mengerti bahasa Ibrani dan firman Allah Perjanjian Lama yang kita sebut Perjanjian Lama harus diterjemahkan ke dalam bahasa Aram supaya mereka paham. Targum adalah terjemahan itu. Dan salah satu targum adalah Targum Yerusalem atau targum juga disebut Targum Pseudo Yonatan. Targum Pseudo Yonatan itu di dalam targum dari Ulangan pasal 32 ayat 29, nama Tuhan yang 4 huruf itu diterjemahkan garis miring diuraikan, akulah dia yang berada dan yang dulu berada dan akulah yang akan berada. Dengan 3 tense itu. Sejajar dengan apa yang kita lihat di Wahyu pasal 1 ayat 4. Ini Allah Bapa. Dikatakan Allah merujuk pada Allah Bapa. Tapi salam itu juga dari ketujuh roh yang ada di depan tahtanya. Ya, memang istilah ungkapan ini, ketujuh roh, memang aneh. Harus diakui itu aneh.
Tetapi ada dua kemungkinan. Ini ketujuh roh ini merujuk pada siapa? Ada dua kemungkinan. Satu kemungkinan, 7 malaikat. 7 malaikat istimewa. Karena mereka ada di depan takhta Allah. Tapi apakah ini merujuk pada 7 malaikat? Ya, itu satu kemungkinan. Kemungkinan yang kedua adalah ungkapan ketujuh roh ini merujuk pada Roh Kudus. Nah, saudara harus mengingat bahwa pada zaman Yohanes tidak ada huruf kecil, huruf besar. Sekarang jika kita menulis mengenai Roh Kudus, R besar. Tetapi masa Yohanes tidak ada huruf besar, kecil. Semuanya besar. Catatan kaki ini, di dalam bahasa Ibrani, zaman dahulu dan juga zaman sekarang, tidak ada huruf besar, huruf kecil. Semuanya sama. Jadi, firman Allah tidak memakai huruf besar untuk ketujuh roh, karena di dalam aslinya tidak ada huruf besar. Jadi penafsir atau penerjemah harus mengambil keputusan ini roh Allah dengan ungkapan yang aneh atau 7 roh, 7 malaikat. Ya, itu keputusan. Jadi ada dua kemungkinan. 7 malaikat atau Roh Kudus. Mendukung bahwa ini merujuk pada 7 malaikat adalah satu prinsip penafsiran yang disebut tadi. Tafsirkanlah dengan cara yang seharafiah mungkin. 7 berarti 7, harus 7. Itu ya, kecuali tidak masuk akal. Nah, apakah ini suatu kasus di mana itu tidak masuk akal? Pendapat saya, ketujuh roh ini merujuk pada Roh Kudus. Mengapa? Ya, melihat konteks. Kasih karunia dan damai serta damai sejahtera dari Allah dan dari 7 malaikat. Dan dari, kemudian ayat 5, dan dari Yesus Kristus. Tidak mungkin dicatat dengan suatu catatan yang sejajar. Allah Bapa, 7 malaikat, dan Tuhan Yesus Kristus. Tidak mungkin. Tidak dapat diterima secara harfiah. Kita tidak mengucapkan salam seperti itu. Dan juga mendukung bahwa ini Roh Kudus adalah kenyataan bahwa malaikat menyembah Allah. Ke-24 tua-tua nanti kita bertemu di ayat berapa? Mereka menyembah, keempat makhluk menyembah, tetapi ketujuh roh Allah tidak, walaupun disebut 4 kali di dalam kitab Wahyu, ketujuh roh tidak pernah menyembah Allah. Mengapa tidak menyembah Allah? Karena Roh Kudus tidak menyembah Allah Bapa, misalnya. Jadi saya merasa kita kuat, kita cukup jelas ketujuh roh ini yang ada di depan takhtanya menceritakan Roh Kudus, yang adalah sumber kasih karunia dan damai sejahtera beserta Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Satu hal lagi mengenai ketujuh roh adalah ungkapan yang sama ada di sini, pasal 1 ayat 4, juga pasal 3 ayat 1, pasal 4 ayat 5, dan pasal 5 ayat 6. Melanjutkan sekarang ke ayat 5. Ingat ya, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari ketujuh roh, dari Roh Kudus, ayat 5, dan dari Yesus Kristus. Saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang memerintah atas raja-raja bumi, kepada Dia yang mengasihi kita dan yang telah membasuh kita dari dosa kita dalam darah-Nya, dan seterusnya. Oke, itu pasal 1 ayat 5. Dan dari Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah saksi yang setia. Itu pentinglah bahwa Dia adalah saksi yang setia. Karena kita harus percaya kesaksian, harus menerima kesaksian Tuhan Yesus Kristus. Firman ini. Dan Dia
menggarisbawahi di awal kitab ini bahwa dia tidak berbohong, tidak berdusta. Dia saksi yang setia. Percayalah kitab Wahyu ini. Dia yang pertama bangkit dari antara orang mati. Pertama bangkit, Tuhan Yesus adalah yang memerintah atas raja-raja bumi. Di dalam konteks para pembaca pertama, beberapa jemaat dianiaya oleh raja-raja bumi. Sehingga ini menjadi penghiburan bahwa Tuhan Yesus adalah yang memerintah atas raja-raja bumi. Akhir kitab, kita akan melihat bahwa Tuhan Yesus memang memerintah atas raja-raja bumi. Dia telah membasuh kita dari dosa kita dalam darahnya. Ini salah satu pernyataan Injil di dalam kitab Wahyu. Injil, keselamatan berdasarkan kasih karunia, berdasarkan kematian Tuhan Yesus Kristus, sangat nyata di dalam kitab Wahyu. Di sini juga nyata. Dia membasuh kita dari dosa kita dalam darah